Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remar Salamir dengan nomor induk mahasiswa 219199006. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas pembahasan ke-13, yaitu ekonomi moneter perbankan tentang krisis moneter. Krisis ekonomi moneter atau yang kita sebut dengan krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan yang sangat drastis atau yang sangat tajam. Kemudian bisnis dan juga konsumen tidak dapat membayar hutang-hutangnya, dan juga lembaga-lembaga keuangan mengalami penurunan atau kekurangan likuiditas. Dalam buku Monetary Policy Strategy tahun 2007 karya Frederick S. Miskin, krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan suatu negara tersebut. Adapun beberapa penyebab krisis antara lain, yang pertama ada ketimpangan produktivitas, yang kedua ada ketidakseimbangan susunan dalam bidang produksi, yang ketiga hutang luar negeri yang sangat tinggi, yang keempat ekspektasi lembaga keuangan terhadap kondisi ekonomi terlalu tinggi sehingga syarat hutang swasta tidak terlalu ketat. Yang kelima, negara memiliki kelemahan di sistem perbankan. Adanya kelemahan itu masalah hutang swasta eksternal berganti menjadi masalah perbankan dalam negeri. Yang keenam, ketidakjelasan perubahan politik. Yang ketujuh, semakin mengemukakannya perkembangan situasi politik yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat krisis moneter. Yang pertama, dengan adanya krisis finansial yang terjadi, membuat nilai mata uang jatuh akibat nilai tukar valuta asing terutama US dollar yang sangat tinggi. Yang kedua, tak sedikit perusahaan yang memutuskan hubungan dengan para pegawainya karena tak mampu membayar upah. Yang ketiga, tak sedikit pula perusahaan yang meminjam modal dari perusahaan asing yang berbunga tinggi. Yang keempat, pemerintah akan kesulitan untuk menurut anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang kelima, masyarakat sulit memperoleh kebutuhan pokok, akibatnya harga barang melonjak. Yang keenam, meningkatnya jumlah utang luar negeri. Yang ketujuh, terjadi kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Dan selanjutnya, ciri-ciri negara seperti apakah yang memiliki atau yang sedang mengalami krisis moneter. Yang pertama, negara dengan jumlah utang luar negeri yang besar. Yang kedua, negara yang di dalam negara tersebut terjadinya inflasi yang tak terkendali. Yang ketiga, besarnya defisit neraca pembayaran. Yang keempat, nilai tukar mata uang yang tak seimbang. Yang kelima, tingginya tingkat suku bunga. Yang keenam, inflasi terus meningkat dengan cepat serta berlangsung sangat lama atau tidak dapat dikendalikan. Nah, di dalam perbankan Asia ada beberapa kelemahan yang terdapat di dalam perbankan Asia. Yang pertama, perilaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga keuangan dari perkembangan sektor real. Yang kedua, perbankan beroperasi seperti lembaga pegadaian. Yang ketiga, sistem manajemen tradisional dan kekeluargaan kroni dalam mengelola bank sehingga penyaluran kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek. Yang keempat, walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindari dari borrowing short atau peminjaman jangka pendek and lending loan memberikan pinjaman dalam jangka panjang, namun kegiatan ini terus saja berlangsung sehingga menyebabkan kelemahan pada perbankan Asia. Indonesia pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang sangat parah. Di antara lain penyebabnya adalah yang pertama, rupiah anjlok. Pada awalnya rupiah per 1 dolarnya adalah sebesar Rp2.380.000. Kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 600% penurunan rupiah, sehingga pada tahun tersebut rupiah turun dan harga pertukaran atau kurs dengan dolar sebesar 16.650 per 1 dolarnya. Kemudian penyebab yang kedua adalah membengkaknya utang luar negeri Indonesia. Pada tahun 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya utang luar negeri oleh swasta di Indonesia, yakni pada Maret 1998 sebesar 72,5 miliar dolar Amerika Serikat. Penyebab yang ketiga adalah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis keuangan yang dinilai pelintat-pelintut menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai turun, sehingga menyebabkan krisis karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat tidak baik atau buruk. Penyebab keempat adalah paket solusi IMF yang berujung kegagalan. Alih-alih membantu Indonesia dalam memperbaiki keuangannya, IMF malah membuat nasabah memutuskan untuk
menarik dananya sebesar-besarnya dari bank sehingga membuat krisis moneter yang sangat parah pada tahun tersebut, itu 1998. Adapun beberapa manajemen moneter alternatif. Yang pertama, dampak negatif suku bunga dalam manajemen moneter. Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna mengcover pinjaman yang diberikan dan kecukupan cash flow untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang kedua adalah money demand, yaitu strategi yang menggunakan strategi yang berdasarkan 3 instrumen utama, yaitu value judgment. Yang kedua, kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang ketiga ada financial intermediation yang berdasarkan sistem profit and loss sharing. Yang ketiga ada money supply. Di dalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai target, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan money dalam atau peredaran ruang. Terdapat beberapa atau 3 sumber utama dari high powered money, yaitu yang pertama peminjam atau pinjaman pemerintah kepada bank sentral. Yang kedua, kredit bank sentral kepada bank komersial. Yang ketiga, surplus neraca pembayaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.